Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farangani dari kelompok 6 berkesempatan menyampaikan materi tentang teori Henry Murray dalam psikologi. Menurut Murray, manusia harus dipahami dari kesatuan kepribadian yang utuh. Setiap bagian dari tingkah laku manusia harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan, pengalaman masa lalu, ketidaksadaran dan kesadaran serta fungsi otak. Teori Henry Murray ini sama dengan teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Ia berpendapat bahwa kepribadian dapat lebih mudah dipahami dengan menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang. Teori Henry Murray ini dinamakan dengan teori personologi, yaitu menekankan bahwa psikologi kepribadian seharusnya mengonsentrasikan diri pada kasus individual. Struktur kepribadian menurut Henry Murray. Yang pertama adalah id. Murray memiliki pandangan seperti Freud, id sebagai gudang kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Id menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Yang kedua adalah ego. Murray berpendapat bahwa ego jauh lebih luas dari pendapat Freud, bukan hanya untuk melayani, mengubah arah, dan menunda impuls yang tidak dapat diterima. Yang ketiga adalah superego. Murray berpendapat bahwa superego merupakan internalisasi dari nilai norma pada usia dini. Superego terus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin kompleks. Murray menolak pendapat Freud bahwa superego telah terkristalisasi pada usia 5 tahun. Yang selanjutnya adalah unit-unit tingkah laku. Yang pertama adalah proceeding. Proceeding adalah sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis. Yang kedua adalah serial. Serial adalah rangkaian proceeding sehingga termasuk unit tingkah laku yang lebih panjang. Ordinasi, abilitas, dan prestasi. Ordinasi sendiri itu mempunyai arti proses mental tinggi yang dipakai seseorang untuk memilih rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, abilitas dan prestasi merupakan bagian dari kepribadian yang sangat penting, seperti keterampilan leadership, intelektual, dan tingkah laku. Abilitas menunjukkan kemampuan apa yang dapat dikerjakan seseorang atau hal yang dapat dipelajari. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dinamika kepribadian. Bagi Murray, hal yang penting dalam memahami seseorang yaitu keseluruhan direksionalitas atau orientasi tujuan dari aktivitas seseorang. Teori motivasi dari Murray merupakan sistem yang kompleks. Dari konsep yang berhubungan dengan motivasi seperti konsep peredaan tegangan, konsep kebutuhan, dan konsep tekanan. Murray terpusat pada konsep kedua yaitu konsep kebutuhan. Yang A itu peredaan tegangan. Murray berpendapat bahwa orang berada dalam tegangan dan kepuasanlah yang mereduksi tegangan. Anak belajar memperhatikan objek dan melakukan aksi pada masa lalu dapat mereduksi tension. Murray menambahkan dua hal, yaitu orang sering secara aktif berusaha mengembangkan atau meningkatkan tension dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang mengikuti tension reduction. Dan yang kedua adalah pada jenis kebutuhan tertentu, seperti hal yang terlibat dengan permainan drama, kesenangan yang membarengi kegiatan termasuk pemuasan need. Yang B itu kebutuhan need. Kebutuhan itu sendiri adalah kerangka mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir proses seperti persepsi, berpikir, berbuat, dan untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Murray menyimpulkan terdapat 20 kebutuhan yang penting. 19 kebutuhan diantaranya bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang tidak berkaitan dengan proses organik tertentu sehingga dipandang sebagai kebutuhan murni psikologi. Sedangkan satu kebutuhan lagi yaitu kebutuhan seks bersifat fisiologik karena kepuasannya berhubungan dengan proses biologi seksual. Yang C adalah tekanan. Tekanan adalah penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Tekanan dari objek yaitu apa yang dapat dilakukan objek kepada subjek. Kekuatan yang dimiliki objek untuk mempengaruhi subjek dengan cara tertentu. Ada dua jenis tekanan, yaitu tekanan alfa dan tekanan beta. Interaksi antara kebutuhan dan tekanan, yaitu tema. Tema merupakan aspek dari proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan. Kesatuan tema sering muncul dan menjadi kunci untuk memahami keunikan pribadi. Dapat berupa pengalaman menyenangkan dan menyedihkan. Arah tingkah laku yang pertama adalah nilai. Nilai adalah tingkah laku
muatan tujuan akhir yang ada pada tingkah laku tersebut. Murray mengklasifikasikan 7 nilai tujuan hidup, yaitu body, properti, otoritas, afiliasi, ilmu pengetahuan, estetik, dan ideologi. Yang B adalah vektor. Vektor adalah kecenderungan bertindak tingkah laku yang terus-menerus dipakai. Murray mengklasifikasikan 11 vektor, yaitu reaksi, resepsi, akuisisi, konstruksi, konservasi, ekspresi, transmisi, eksklusi, destruksi, dependensi, dan avoidan. Reganan adalah atau dasar fisiologi tingkah laku. Regana merupakan variabel fisiologi yang menyokong semua fenomena psikologis, berwujud proses yang bergantung di mana merupakan konfigurasi dominan dalam otak yang mengatur dan mengorganisir tingkah laku. Contoh yang B, ya contoh teori Henry Murray dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama seperti ketika kita merasa lapar, peran id, ego, superego berperan penting. Id merasakan lapar, superego menolak, sedangkan ego yang akan memutuskan apakah akan makan atau tidak. Yang kedua adalah jika melewati tempat yang gelap atau seram dan dingin, maka alam bawah sadar terbentuk dengan timbulnya rasa takut dan merinding pada diri kita. Nah, selanjutnya materi yang C akan dibacakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. 011141 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan dan pembentukan kepribadian. Murray mengatakan bahwa perkembangan kepribadian individu menekankan pada perkembangan sejarah individu yang bersifat longitudinal. Murray juga memusatkan analisisnya pada pengalaman masa awal kanak-kanak dan pola tingkah laku yang terjadi selama masa tersebut. Murray membagi masa kanak-kanak menjadi 5 tahapan, di mana pada masing-masing tahapan ditandai oleh kondisi kepuasan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Setiap tahapnya akan meninggalkan tanda dalam kepribadian dalam bentuk yang kompleks, yaitu pola yang dibentuk dari kesan yang mendalam secara tidak sadar akan mengarahkan pada perkembangan tingkah laku yang berikutnya. Terdapat 5 kondisi kepuasan atau tahap perkembangan anak dan kompleks, yaitu yang pertama ada kompleks klaustral. Ada 3 bentuk klaustral kompleks. Yang pertama adalah bentuk sederhana. Kompleks ini termanifestasi dalam keinginan untuk berada di tempat yang sempit, gelap, hangat, dan terasing. Dapat berupa keinginan untuk berada di bawah selimut ketika di pagi hari, atau senang berada dalam perahu di tengah laut, atau ingin tinggal di tempat yang terpencil. Yang kedua ada kompleks terpusat, yang merupakan perasaan tak berdaya dan perasaan tidak mendapatkan bantuan saat dalam kandungan. Hal ini menyebabkan orang takut berada di tempat terbuka, takut terhadap tsunami, takut terhadap gempa bumi, takut tenggelam, dan situasi perubahan yang baru. Yang ketiga ada kompleks klaustral yang disebut juga dengan kompleks agresi, di mana berada dalam kesenangan di tempat terbuka dan udaranya segar. Nah, kompleks ini anti kandungan yang berpusat pada ketakutan kehabisan nafas. Yang kedua ada kompleks oral. Kompleks oral ini juga memiliki 3 variasi. Yang pertama ada kompleks oral kasihan, yang merupakan kombinasi dari aktivitas mulut, kecenderungan pasif, dan kebutuhan untuk dilindungi dan dibantu, seperti menghisap, makan, mencium, dan haus kasih sayang, simpati, serta cinta. Yang kedua ada kompleks oral agresi. Nah, ini merupakan kombinasi dari kompleks oral dengan aktivitas agresi dalam bentuk tingkah laku yang menggigit, membentak, atau sarkasme. Yang ketiga ada kompleks oral. Nah, kompleks oral merupakan penolakan kompleks yang mencakup tingkah laku seperti muntah, makan sedikit, dan keinginan untuk menyendiri. Yang ketiga ada kompleks anal. Kompleks anal ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kompleks anal ditolak, yang merupakan bentuk tingkah laku seperti menjatuhkan atau membanting sesuatu. Senang dengan defekasi atau kotoran seperti lumpur, adukan, semen. Orang yang seperti ini biasanya kotor serta berantakan. Yang kedua, ada kompleks anal retensi, yang merupakan bentuk tingkah laku menimbun atau mengumpulkan sesuatu seperti menabung. Orang yang seperti ini biasanya bersih, rapi, dan teratur.
Yang keempat ada kompleks uretral yang merupakan ciri khas dari Murray. Kompleks ini disebut juga dengan kompleks Ikarus yang berhubungan dengan ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem, dan sangat mencintai diri sendiri. Orang dengan kompleks ini biasanya memasang tujuan terlalu tinggi namun menjadi berantakan karena kegagalannya. Yang kelima ada kompleks kastrasi. Nah, pendapat Murray bertentangan dengan Freud yang menganggap ketakutan kastrasi sebagai sumber kecemasan dari orang dewasa. Murray menginterpretasi kompleks ini dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti adanya dentasi penis yang mungkin akan dipotong. Ketakutan terhadap kastrasi berkembang dari masturbasi di usia anak-anak yang kemudian diiringi dengan hukuman dari orang tua. Selanjutnya ada perkembangan kebutuhan berprestasi. Orang-orang dengan kebutuhan berprestasi tinggi cenderung menunjukkan perbedaan dengan orang yang memiliki kebutuhan berprestasi rendah. Perkembangan NH sendiri dipengaruhi oleh cara pengasuhan terhadap anak serta hubungan anak dengan orang tua maupun lingkungannya. Selanjutnya ada determinan perkembangan. Menurut Murray, kepribadian merupakan hasil interaksi antara kecemasan genetik dengan faktor empirik. Terjadi karena dua hal, yaitu kepribadian berhubungan dengan struktur fungsi otak dan seluruh tingkah laku proses interaksi antara orang dengan lingkungannya. Selanjutnya, determinan kecemasan genetik. Determinan ini disebut juga dengan determinan konstitusional, di mana artinya semua keadaan fisik seseorang yang saat itu, yang meliputi usia, seks, kulit, kekuatan fisik, adaptasi fisik terhadap lingkungan. Murray mementingkan perubahan, tetapi tidak melihat perkembangan dalam tahap yang jelas. Program genetik ini terbagi menjadi 3 era, yaitu era psikometabolik, yaitu rentang waktu dari usia bayi sampai dewasa awal. Proses perkembangan yang terjadi ditandai dengan kemajuan, kreativitas, dan pembentukan. Yang kedua ada era anabolik, rentang waktu dari usia dewasa sampai dewasa tengah. Proses yang dominan yaitu memperkuat struktur baru dan fungsi baru dari otak. Yang ketiga ada era katabolik, yaitu rentang usia waktu tua. Proses dominannya yaitu keseimbangan. Tekanan utama memelihara dan memperkuat hal yang telah dipelajari melalui mengulang dan mengingat. Sekian dari saya. Determinan kecemasan genetik. Masuk dalam determinan ini yaitu usia, kulit, seks, kekuatan fisik, dan adaptasi fisik terhadap lingkungannya. Program genetik dibagi menjadi 3 era, yaitu pertama yaitu era psikometabolik, yang mana rentang waktunya dari usia bayi sampai usia dewasa awal, dan proses perkembangannya ditandai dengan kemajuan, kreativitas, serta pembentukan. Yang kedua era anabolik, yaitu rentang waktunya dari dewasa sampai dewasa tengah, dan proses yang dominan dilakukan yaitu memperkuat struktur baru serta fungsi-fungsi baru yang ada di otak. Dan yang ketiga yaitu era katabolik, yang mana rentang waktunya waktu usia tua. Proses yang dominan yaitu keseimbangan. Selanjutnya determinan keanggotaan kelompok. Determinan seperti keluarga, agama, politik, ekonomi. Selanjutnya determinan peran. Peran dianggap sebagai determinan khusus karena memiliki potensi yang luar biasa dalam pembentukan kepribadian. Selanjutnya determinan situasi. Yang mana determinan ini dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Contohnya hubungan antar keluarga itu bisa terjadi dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Selanjutnya belajar. Belajar di sini yaitu dapat menemukan apa yang dapat mengakibatkan kegembiraan dan kesedihan. Selanjutnya terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu claustral state. Pada tahap ini berpusat pada rasa tidak aman dan tidak keperdayaan seseorang terhadap ruangan terbuka atau situasi yang baru saja dialaminya. Yang kedua yaitu the oral state. Pada tahap ini gejalanya seperti muntah-muntah, mereka cenderung memilih makanan dan juga mereka tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu the anal state. Pada tahap ini kepuasan yang dihasilkan yaitu pada buang air besar atau defekasi, yang mana pada gejala ini tuh mereka kurang bersih dalam membersihkan hal tersebut. Yang keempat yaitu the urethral state.
pada tahap ini berhubungan dengan ambisi yang sangat kuat, kemudian mereka memiliki mimpi yang tinggi dan mereka akhirnya hancur dengan adanya kegagalan. Yang kelima yaitu the genital state. Kompleks ini menyebabkan rasa cemas yang berlebihan akibat fantasi anak. Jika dia memiliki kesalahan, maka dia akan dipotong oleh orang tuanya karena ini merupakan sebuah hukuman dari orang tuanya.